Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Al-Barakah yang dirahmati Allah dan pemirsa Damai Indonesiaku spesial Ramadan TV One dimanapun Anda berada, bersyukur pada kesempatan kali ini kita sama-sama masih bisa puasa. Ibu puasa? Puasa enggak? Bapak puasa? Puasa enggak? Kalau puasa pengen dilihat orang atau enggak? Pengen orang lain tahu apa enggak? Kita bicara tentang riya saat puasa, Masya Allah. Padahal namanya ibadah, yang paling sulit riya itu puasa. Kalau ibadah lain, karena kelihatan tampangnya, kelihatan aktivitasnya, jadi mudah ditunjukkan. Karena riya itu kan pengen kelihatan, ya kan? Contoh Bapak Ibu kalau diminta masuk ke masjid, lalu diminta, coba hitung yang lagi sholat tanpa harus tanya orangnya. Kira-kira bisa ngitung nggak? Bisa ngitung nggak? Yang lagi sholat, suruh ngitung, bisa nggak? Mana? Suruh masuk masjid, Bapak Ibu masuk masjid, disuruh ngitung yang lagi sholat. Bisa nggak? Kehitung nggak? Berapa orang jamaah yang lagi sholat? Kehitung? Bisa. Yang lagi ngaji, coba hitung yang lagi ngaji, cek yang lagi ngaji. Kehitung nggak? Bisa. Yang lagi pengajian, yang lagi puasa, itu bingung. Begitu suruh pulang, hitung yang lagi puasa, tapi nggak usah tanya. Mana yang puasa? Belum tentu yang nyender di belakang tiang yang lagi teler, itu puasa. Ya, tapi tetap kita harus waspada, pemirsa di rumah dan kita semua di sini harus tetap waspada, sebab namanya syaitan akan tetap menggoda manusia. Walaupun di bulan Ramadan katanya sufidatish syayatin, di bulan Ramadan setan dibelenggu. Nah, kalau ada orang yang masih berbuat dosa di bulan Ramadan bagaimana? Hah? Kan setannya udah dibelenggu. Berarti siapa setannya? Itulah. Kata setan, jangan salahin saya lagi. Di pojokan dia, jangan salahin saya lagi. Ini kadang-kadang kan berbuat salah karena apa? Setan. Kalau di bulan Ramadan udah nggak ada. Justru di sini alat cek kita. Kalau di luar Ramadan oke lah, kalau mau nyalahin, fattakhiduhu aduwa. Allah sampaikan begitu kan. Jadikan setan itu sebagai musuh. Tapi di bulan Ramadan karena ada dalil tadi bahwa setan itu dibelenggu, penting buat kita untuk mawas diri. Jangan-jangan justru di bulan Ramadan kalau ada aktivitas yang membuat kita itu ada maksiatnya, setannya na'udzubillah kita. Tapi kalau dilihat ini Masya Allah, ini wajahnya wajah-wajah yang soleh-solehah, calon ahli surga, tapi baru calon. Kalau namanya calon bisa jadi, tapi minimal sudah jadi calon, sudah alhamdulillah. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita itu, ya, ada nggak orang riya saat puasa? Ada, mungkin puasanya nggak riya, tapi aktivitas ibadah yang ada di dalamnya kadang-kadang bikin dia riya. Lagi pengajian foto, ceklek. Alhamdulillah, pengajian Ramadan di masjidku. Masjidmu tanda tanya. Ini kan masa.
Ngajinya udah bagus di Ramadan tuh kan. Puasa, ngaji, Masya Allah. Udah khatam, begitu khatam, update status. Alhamdulillah, selesai juga juz 39. Diingetin sama temennya, emang ada juz 39? Astagfirullahaladzim, harusnya 30. Kosong itu, angka kosong di handphone tuh dekat angka 9. Jempolnya gede, kepencet 9. Memang Bapak Ibu, kalau puasanya kita insya Allah lah nggak ada orang ngomong-ngomong saya puasa, nggak ada orang pakai label di sini ditempel stiker saya puasa, nggak ada. Pakai kaos saya puasa, nggak ada. Minta tolong fotoin orang, fotoin dong biar kelihatan puasa, nggak bisa. Tapi dalam puasa banyak aktivitas ibadah yang kita kerjakan. Nah kita perlu untuk jaga itu. Sebab apa-apa yang ada di puasa, apalagi di bulan Ramadan, nilainya berkali-kali lipat. Di bulan Ramadan ini, ibadah sunnah itu setara dengan wajib pahalanya. Dan ibadah wajib itu dilipat gandakan sab'ina de'fan, 70 kali, ya Allah. Jangan dikira tasbih kita di bulan Ramadan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kalau di dalam Ramadan dan di luar Ramadan, beda. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan dalam sebuah hadis qudsi itu, asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa berarti itu identik Ramadan nih, adalah milikku dan aku yang akan langsung memberikan balasan pahalanya. Kenapa? Kok langsung Allah? Sebab saking besarnya pahala itu. Ini kita pengajian, Damai Indonesiaku. Kalau di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan, beda. Tapi yang tetap terjaga bedanya dan punya kualitas, kalau dia tetap masih bisa jaga hatinya. Jangan riya. Tadi riya apa tadi riya? Ustadz Fauzan tadi sudah nyampaikan. Apa riya? Kalau riya ingin dilihat, riya, lihat. Sum'ah denger, ujub puji. Kalau ingin dilihat riya, sum'ah pengen didengar, ujub pengen dipuji. Semuanya nggak ada yang benar. Karena kita Ramadan ini mendidik kita untuk bisa menjadi manusia yang ihsan, beribadah hanya untuk Allah dan begitu yakin bahwa Allah lah yang menyaksikan kita. Jadi nggak peduli dengan omongan orang. Makanya Bu, aus enggak? Aus enggak? Puasa apa enggak? Yang aus, angkat tangan yang aus. Malu. Kalau kita puasa sama enggak puasa, aus mana? Yang puasa apa yang enggak puasa? Lagi puasa, panas tengah hari jam 12. Aus. Kumur, kira-kira ditelan enggak? Hah? Ditelan nggak? Orang lain nggak ada yang tahu. Kenapa kita nggak telan? Sebab kita yakin diawasi Allah. Coba nih yang lagi masak. Kadang-kadang kalau masak Bu, dicicipin nggak? Dicicipin nggak? Nggak. Kalau lagi dicicipin, nggak berani nyicipin. Sebab apa? Merasa diawasi Allah. Dan itulah hebatnya orang yang berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Arifin Nugroho yang telah memberikan tausiah di segmen kedua ini. Kembali kita diingatkan oleh guru kita Ustadz Arifin Nugroho, jangan sampai na'udzubillah ketika kita amal atau pahala ibadah puasa kita ternodai hanya gara-gara ada sedikit ria, ujub ataupun sum'ah ketika kita melakukan ibadah-ibadah yang lain di dalam bulan puasa ini. Nah pemirsa, nanti kita juga akan persilahkan kepada jamaah untuk mengajukan tanya jawab, namun sebelumnya nanti kita juga ada segmentasi Dai Cilik Damai Indonesia, di mana anak-anak kita atau adik-adik kita juga akan tampil memberikan tausiah di depan kita semuanya. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah.